Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam kuliah kualitas air aquaculture, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu pokok bahasan alkalinitas. Pada pokok bahasan alkalinitas ini terdapat 3 subpokok bahasan. Yang pertama, komponen alkalinitas. Yang kedua, peran alkalinitas. Dan yang ketiga nanti kita akan membahas bagaimana cara meningkatkan alkalinitas di kolam budidaya. Yang pertama kita lihat dulu apa definisi dari alkalinitas itu. Ya. Jadi secara umum alkalinitas itu dikatakan sebagai kapasitas air untuk menetralkan tambahan asam tanpa menaikkan pH air. Satuannya yang digunakan adalah miligram per liter CaCO3. Jadi alkalinitas di sini sangat penting, terutama dalam mempertahankan pH air. Kenapa pH air penting? Ya, ada beberapa pengaruh dari pH ini kalau tidak sesuai dengan yang dibutuhkan atau sesuai dengan standar untuk kehidupan udang. Ya. Jika terjadi perubahan pH drastis, ya, fluktuasi drastis pagi dan siang hari atau sore hari, ini akan menyebabkan udang mengalami stres dan mengakibatkan nafsu makan akan turun. Kemudian pH yang tinggi yang terlalu lama menyebabkan pertumbuhan lambat dan juga mudah terserang penyakit. Nah, jadi fluktuasinya kita jaga, kemudian juga nilainya juga jangan sampai terlalu tinggi. Kemudian pH tinggi juga menyebabkan meningkatnya daya racun amonia. Ya, amonia, seperti kita ketahui bahwa amonia ini merupakan salah satu senyawa beracun yang dihasilkan dalam budidaya udang, ya, hasil samping, ya, karena pakan mengandung protein yang cukup tinggi. Nah, yang paling tidak ini ada 3 hal ini yang menyebabkan kenapa pH itu sangat penting dalam budidaya udang dan perlu kita jaga nilainya supaya tidak terlalu tinggi dan juga tidak fluktuatif. Nah, untuk menjaganya tadi kita perlu meningkatkan alkalinitas. Kembali ke alkalinitas, ya. Jadi alkalinitas itu tersusun dari beberapa komponen, terutama dari anion-anion, ya. Ada beberapa di sini yang bisa kita lihat, ya. Jadi yang pertama yang paling dominan adalah anion bikarbonat. Ya. Nilainya hampir 90%. Kemudian karbonat sekitar 6,7%, diusul borat, silikat, hidroksida, dan fosfat. Jadi biasanya karena yang dominan 2 ion atau anion ini, bikarbonat-karbonat, nah memang pembahasan tentang alkalinitas ini lebih banyak membahas tentang keberadaan bikarbonat dan karbonat di dalam perairan. Nah, kalau kita kaitan dengan hardness, nah hardness itu biasanya disusun oleh kation, ya, kation seperti Mg dan Ca. Kalau alkalinitas ini disusun berupa anion, ya, anion. Nah, berdasarkan tadi, ya, nilai tertinggi adalah bikarbonat dan karbonat, maka ada istilah dalam alkalinitas ini, istilahnya bicarbonate alkalinity, itu menggambarkan nilai HCO3 negatif 1. Kemudian juga ada karbonat alkalinity, itu menggambarkan nilai CO3 2 negatif. Ya. Jadi sering kita dengar istilah alkalinitas bikarbonat dan juga alkalinitas karbonat. Nah, gabungan antara bikarbonat alkalinity dan karbonat alkalinity disebut sebagai total alkalinity. Ya, jadi total alkalinity ini
gabungan antara bikarbonat dan karbonat. Ya, jadi satuannya tadi sudah disinggung di atas, itu miligram per liter CaCO3. Miligram per liter CaCO3. Miligram per liter ini kadang orang menyebut sebagai ppm, ya, itu sama saja. Nah, berkaitan dengan karbonat dan bikarbonat tadi sebagai penyusun alkalinitas, di sini ada gambar grafik, ya, yang menunjukkan kapan alkalinitas itu didominasi oleh bikarbonat dan kapan didominasi oleh karbonat. Ya. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, ketika pH-nya 4, itu alkalinitas ya banyak didominasi oleh asam karbonat H2CO3. Ya. Nanti ketika pH-nya semakin naik, maka H2CO3 juga semakin turun ya. Sebaliknya pada pH 4 ini bikarbonat dia dikatakan sebagai 0 ya, posisinya di pH 4 ini. Tapi ketika pH-nya naik, bikarbonat akan naik sampai dia mencapai maksimal pada pH 8,3. Jadi bisa dikatakan ketika pH 8,3, alkalinitas itu tersusun oleh bikarbonat semuanya. Ya, HCO3 ini. Dan ketika pH-nya naik, maka yang dominan itu nanti akan berbalik menjadi karbonatnya. Ya, karbonatnya akan dominan ketika pH-nya naik di atas 10 di sini ya, sudah di atas 10 dan mulai naik sampai dia maksimal sekitar lebih dari 12 ya, 12 sekian ini dia akan dominan ya, karbonatnya. Inilah gambaran kondisi bikarbonat dan karbonat pada pH tertentu, ya, pH tertentu. Ya. Berikutnya adalah komposisi rata-rata air laut. Ini komposisi air laut, ini nanti juga hubungannya dengan alkalinitas ya. Jadi seperti kita ketahui di sini komposisi dari air laut itu didominasi oleh Cl dan Na ya. Cl dan Na. Kemudian yang terakhir ini yang saya titik beratkan di sini adalah kandungan dari bikarbonatnya HCO3 itu adalah 142 mg per liter. Jadi di alam kandungan alkalinitasnya itu kalau kita merujuk pada HCO3 itu sekitar 142 mg per liter. 142 mg per liter. Ini nanti mungkin bisa jadi salah satu rujukan bahwa untuk budidaya udang ya kita sebaiknya di angka sekitar 140 sampai 150 mg per liter. Baik, berikutnya peran utama alkalinitas dalam air, ya, air tambak tentunya di sini. Pertama, alkalinitas berperan sebagai buffer. Ini yang sangat penting ya hubungannya dengan pH tadi. Dia sebagai buffer atau penyangga. Menyediakan CO2 untuk fotosintesis fitoplankton dan tanaman lainnya di air ketika CO2-nya berkurang atau terbatas. Ya, jadi dia sebagai buffer. Ketika CO2-nya yang digunakan oleh fitoplankton itu semakin menipis atau habis, maka fitoplankton akan menggunakan CO2-nya dalam bentuk bikarbonat. Kita lihat di sini reaksinya. Jadi ini reaksi CO2 plus H2O. Ya. Di sini HCO3 negatif 1 ini ya, nanti akan digunakan oleh fitoplankton ketika CO2-nya habis, ya, habis, maka dia akan mulai fitoplankton akan menggunakan HCO3 ini sebagai sumber karbon anorganiknya. Ya, maka dikatakan sebagai buffer sehingga nanti pH-nya itu tidak terlalu tinggi. Kenaikan pH itu tidak terlalu tinggi. Ini yang pertama, jadi sebagai buffer yang
fungsi yang sangat penting dalam budidaya udang. Kemudian yang kedua, ini berperan dalam biosintesis tumbuhan air ya, termasuk fitoplankton, di mana pada pembentukan biomasa fitoplankton ini ada beberapa material yang dibutuhkan ya, antara lain sumber N ya, N4, kemudian CO2, kemudian membutuhkan juga fosfat, P ya, fosfor, dan juga bikarbonat. Ya, bikarbonat. Nanti untuk membentuk biomasa dari fitoplankton itu. Ya, jadi dalam proses pembentukan biomasa fitoplankton atau tumbuhan air ini membutuhkan juga alkalinitas. Ya, artinya apa di sini ketika fitoplankton menyerap amonia yang dihasilkan dalam kegiatan budaya itu, maka juga dibutuhkan bikarbonat. Semakin banyak limbah, semakin banyak amonium, maka semakin banyak pula kebutuhan bikarbonat ini atau alkalinitas ini. Ya. Kemudian yang ketiga itu berperan dalam nitrifikasi. Ya, nitrifikasi bakteri autotrof ya, di sini. Kita lihat di sini dalam proses nitrifikasi ini selain membutuhkan N dalam bentuk amonium, ya, dia membutuhkan bikarbonat. Ya, bikarbonat. Ini bisa kita lihat di sini, bikarbonat dibutuhkan baik pada tahap pertama maupun pada tahap kedua. Jadi seperti kita ketahui bahwa proses nitrifikasi ini terdiri dari dua tahap. Ya, dua tahap oksidasi amonium, kemudian juga oksidasi dari nitrit itu sendiri. 1 kilogram per liter amonia memerlukan 7,14 mg per liter alkalinitas. Ini kebutuhannya. Cukup banyak yang dibutuhkan. Sehingga penting ya, kita untuk menjaga nitrifikasi ini dengan meningkatkan alkalinitas melalui aplikasi beberapa material atau bahan kimia. Kemudian yang keempat itu biosintesa bakteri heterotrof. Ya, hampir sama tadi, ya. Ini ada N4, ya. Kalau bakteri heterotrof, berarti dia butuh bahan organik, ya. Nah, di sini dia membutuhkan HCO3 negatif 1, bikarbonat atau alkalinitas. Nanti akan terbentuk biomasa bakteri. Jadi semakin seperti tadi, semakin banyak amonia yang muncul, yang timbul, yang diakibatkan oleh pakan tadi, maka semakin banyak pula bikarbonat atau alkalinitas yang dibutuhkan. Baik, kemudian tadi ya dari fitoplankton tadi, kemudian proses nitrifikasi maupun biosintesa bakteri tadi, ini kan dia membutuhkan amonia ya, amonia, di mana amonia ini dihasilkan dari limbah ya, limbah, dan limbah ini tentunya dipengaruhi oleh pakan. Dari bagan ini bisa kita simpulkan bahwa semakin banyak pakan yang dibutuhkan, maka semakin banyak pula amonia yang dihasilkan dan harus diserap baik oleh fitoplankton, bakteri nitrifikasi maupun bakteri heterotrof. Sehingga apa? Dengan semakin banyak pakan, maka semakin banyak pula alkalinitas yang dibutuhkan. Ya. Jadi idealnya semakin lama dalam proses budidaya, ya, itu perlu semakin banyak alkalinitas atau bikarbonat yang dibutuhkan juga. Maka tidak heran ketika dalam proses budidaya itu pada awal budidaya mungkin alkalinitasnya masih 150, tapi ketika sudah memasuki bulan kedua atau ketiga,
alkalitasnya bisa turun menjadi 100 misalnya. Karena proses ini terjadi. Kemudian standar alkalitas untuk bida udang berapa? Memang ada beberapa perbedaan di sini, tetapi nilainya itu tidak jauh berbeda. Ya. Ada yang mengatakan 120, ada yang mengatakan 150, ada yang lebih dari itu. Ya. Tapi kalau kita lihat standar di air laut itu berkisar antara 150, 140 sampai 150 miligram per liter. Ya. Jadi ada yang mengatakan ya kalau untuk bida udang ya minimal 150 miligram per liter. Ya. Tapi ada juga apa namanya? Saya ambilkan salah satu sumber dari Maes Aqua ini. Ini ada perinciannya. Di umur 0 sampai 45 hari itu 100 sampai 120 miligram per liter atau ppm ya. Jadi sama miligram per liter atau ppm sama. 45 sampai 90 hari itu 120 sampai 150 miligram per liter. Dan 90 hari sampai panen itu 150 sampai 200 miligram per liter. Jadi ini ada beberapa kriteria atau beberapa nilai di sini. Tapi yang pasti untuk alkalitas ini memang kita membutuhkan nilai yang cukup tinggi. Ya idealnya memang ya mendekati kualitas air yang ada di laut, ya. Jadi 150 sekitar itu. Ya. Ini nanti sehingga nanti dalam pelaksanaan budaya itu memang perlu adanya aplikasi yang rutin untuk menjaga bahkan menaikkan alkalitas yang dibutuhkan oleh bakteri, fitoplankton, maupun oleh bakteri trotof ya untuk menjaga agar kemampuan atau buffer dari air itu terjaga. Bagaimana kita upaya untuk meningkatkan alkalitas? Ini ada banyak pertanyaan. Bagaimana sih kita meningkatkan alkalitas itu? Ya, ada beberapa metode di sini. Yang pertama, aplikasi dolomit ya atau kaptan atau kapur yang lainnya. Ya. Karena aplikasi dari dolomit, kaptan atau kapur-kapur yang lainnya ini bisa meningkatkan bikarbonat di sini ya. Ini sebagai contoh reaksi dolomit ketika kita tebar di dalam tambak ya. CaMG CO3 2 kali dia akan bereaksi dengan air H2O dan karbon dioksida. Maka akan meningkatkan kandungan bikarbonat atau alkalitas air tersebut. Ya, di samping alkalitas naik, hardness-nya juga ikut naik karena ada unsur Ca dan Mg di sini. Ya, jadi sekitar untuk menaikkan 1 miligram alkalitas ini dibutuhkan sekitar 0,75 miligram per liter dolomit. Ya. Jadi lagi untuk meningkatkan 1 miligram per liter alkalitas, ya, dalam hal ini bikarbonat HCO3 negatif 1 ini dibutuhkan 0,75 miligram per liter dolomit. Nah, cuma memang kalau untuk kapur ini reaksinya memang agak lama ya, agak lama prosesnya. Jadi kalau kita ingin perlakukan dolomit atau kapur itu memang dari awal proses budidaya itu harus rutin kita aplikasikan karena prosesnya itu butuh waktu yang agak lama. Nah, berbeda dengan yang kedua yaitu aplikasi sodium bikarbonat. Ini waktunya lebih cepat, ya, lebih cepat reaksinya. Dan di reaksinya itu kan dia hanya membutuhkan H2O saja di sini air bereaksi nanti hasil akhirnya akan menghasilkan HCO3 negatif 1. Nah, 138 mg sodium bikarbonat dapat meningkatkan 1 mg per liter alkalitas. Jadi kelebihan dari bikarbonat ini lebih cepat reaksinya, tetapi memang harganya mungkin lebih mahal. Ya. Lebih mahal, lebih banyak digunakan. Tetapi yang biasa dilakukan oleh petambak itu memang masih menggunakan kapur ya, jenis kapur ya, dolomit, kaptan, atau juga kalsium hidroksida ya, CaOH, itu masih banyak digunakan. Karena memang harganya lebih terjangkau.
Tapi yang perlu dicari di sini bahwa reaksinya memang agak lama, jadi perlu waktu yang perlu kontinuitasnya. Jadi secara terus mulai dari proses awal budidaya harus kita uh, aplikasi kapur ini. Kesimpulan dari materi hari ini mungkin bisa saya simpulkan di sini. Alkalitas merupakan peranan penting dalam budidaya udang. Kemudian, nah nilainya alkalitas ini akan turun selama proses budidaya karena beberapa aktivitas tadi ya. Ada nitrifikasi, ada fitoplankton, ya. Bakteri ini dia akan menguraikan atau menyerap amonia dan membutuhkan alkalitas. Kemudian berikutnya semakin banyak pakan, semakin banyak pula alkalitas yang dibutuhkan. Perlu aplikasi kapur atau dolomit, ya misalnya sarutin 20 mg per liter setiap minggu untuk menjaga atau meningkatkan kadar alkalitas air tambak. Ya. Kemudian, nah pH ideal ini ya rata-rata literatur menyebutkan bahwa idealnya 7,5 sampai 8,5. Ya. 7,5 pagi hari, ya 8,5 tentunya di siang hari. Ya. Jika pH lebih dari 8,3 pada pagi hari, ya pagi hari sudah tinggi pH-nya, maka kita biasanya ini memang kekurangan bahan organik ya. Kalau bisa kita aplikasikan gula atau molase 3 sampai miligram per liter. Ya. Karena bakteri akan mereduksi gula tersebut atau molase tersebut menghasilkan CO2. Nah, CO2 nanti digunakan nanti akan bisa menurunkan pH air tersebut. Jadi kalau aplikasi 3 sampai 5 mg per liter itu kalau luasannya 1000 meter persegi dengan ketinggian air 1 meter itu membutuhkan 3 sampai 5 kg. Ya, 3 sampai 5 kg. Kemudian jika fluktuasinya lebih dari 0,5, ya, kita harapkan fluktuasinya itu tidak lebih dari 0,5 fluktuasi harian, jadi pagi, siang, itu kalau pagi misalnya 7,5, siangnya maksimal 8. Ya. Jadi fluktuasinya kita harapkan tidak lebih dari 0,5. Tetapi kita ketika fluktuasinya lebih dari 0,5, ini bisa kita aplikasikan dolomit 10 sampai 20 mg per liter untuk meningkatkan hardness dan kemampuan buffer. Ya. Jadi tadi seperti tadi misalnya kalau 10 sampai 20 mg per liter itu berapa praktek di lapangannya? Ya kalau misalnya luasan 1000 meter persegi, ya berarti dengan ketinggian 1 meter maka butuh 10 sampai 20 kg. Demikian tadi pembahasan mengenai alkalitas. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.